di sini aku mau ngeritain tentang cerita yang aku tulis. Judulnya itu Kisah Perjuangan dan Mimpi Seorang Anak Perempuan. Saya adalah seorang anak perempuan dari 3 bersaudara yang lahir di Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang pada tanggal 6 Juni 2007 oleh seorang ibu yang luar biasa, yaitu Ibu Fatimah, perempuan hebat yang selalu menjadi inspirasi untuk anak-anaknya. Dia selalu bekerja keras untuk ketiga anaknya tanpa mengenal lelah. Saya juga mempunyai sosok pria yang sangat hebat. Dia bapakku yang bernama Anjing. Saya juga mempunyai satu kakak perempuan dan satu adik perempuan yang bernama Dewi Anggi Yulianti dan Septriana Aira Jelin. Tidak terasa ya, sekarang saya sudah 17 tahun. Namun selalu saya merasa diri saya itu belum dewasa. Saya masih seperti anak kecil yang selalu ingin dimanja. Dari kecil saya selalu diajarkan untuk mandiri. Namun terkadang mandiri itu bikin kita iri. Dulu semasa saya PAUD, saya selalu iri dengan teman-teman saya yang selalu ditemani oleh mamahnya. Tapi saya selalu mandiri. Mama saya cuma mengantarkan saya, itu pun gak setiap hari. Untungnya, saya punya teman yang selalu menemani saya. Jadi tidak terlalu hampa, walaupun saya ingin seperti teman-teman saya yang lain. Kalau pulang pun saya selalu bersama uak saya menggunakan kendaraan umum. Tetapi walaupun begitu, saya tetap sayang terhadap mama saya karena dia selalu bekerja keras untuk anak-anaknya. Setelah lulus dari PAUD Anggrek, saya melanjutkan ke SD Mekarmaya 2. Tetapi di situ saya hanya bertahan 1 tahun. Karena selama sekolah di situ, saya selalu dicubit. Alasannya karena tidak memberi jawaban ketika mengerjakan tugas. Setelah 1 tahun, saya pun pindah ke MI Al-Hidayah. Selama di MI sebenarnya ada rasa takut juga, tapi ternyata teman-teman saya di MI sangat baik sekali dan sempat kaget juga sama pembelajaran di SD dan MI itu sangat amat beda banget. Terus pada saat kelas 5 saya dijauhi oleh teman saya, salah satu teman saya ya, karena teman saya itu cemburu. Jadi gini, teman saya itu kan sahabatan bertiga. Nah, ada 1 orang yang dekat sama saya. Nah, si 1 orangnya lagi tuh cemburu karena temennya itu dekat sama saya. Kayak gitu deh, jadinya cemburu. Terus ketika naik ke kelas 6, tiba-tiba kita main bareng lagi, malahan makin deket dengan teman-teman yang lain. Oh iya, kita juga nggak ada yang minta maaf sama sekali, bener-bener kayak langsung main bareng. Saya bersyukur walaupun di kelas 5 ada masalah, tetapi di kelas 6 semuanya baik-baik saja. Kalau bisa diulang, saya mau mengulang kembali ke kelas 6 karena emang seseru itu. Sejak lulus dari MI, saya masuk ke MTSN 1 Karawang. Namun sangat disayangkan, masa MTS ada salah satu virus yang benar-benar meributkan satu Indonesia, yaitu COVID-19, yang dimana kita harus belajar di rumah. Pada saat kelas 3 MTS, saya bingung untuk melanjutkan kemana. Niat awal saya itu mau pesantren, tapi tidak dikasih izin oleh orang tua karena orang tua saya ingin kalau saya itu masuk ke MAN 1 Karawang. Di semester 2 kelas 3, saya berbicara dengan orang tua saya kalau saya ingin melanjutkan ke SMK Jatisari. Alasan saya mau ke SMK Jatisari karena saya mau sekolah yang lumayan jauh dan saya juga ingin membawa motor. Tapi selain itu juga karena ada jurusan yang saya mau. Tetapi sama
seperti yang awal, kalau keputusan saya tidak diterima oleh orang tua saya. Akhirnya saya daftar di 2 sekolahan, yaitu MAN 1 Karawang sama SMAN 1 Cilamaya. Setelah pendaftaran, saya menunggu hasil penerimaan siswa dari kedua sekolah itu. Setelah dilihat, ternyata saya lolos dari kedua sekolah itu. Di situ saya bingung harus terima yang mana dari sekolah-sekolah tersebut. Sehari kemudian, saya sudah mengambil keputusan untuk masuk ke SMAN 1 Cilamaya. Tepat di mana hari untuk masuk sekolah SMA pun tiba. Awal masuk ke kelas, tidak ada satu orang pun yang saya kenal. Saya itu masuk kelas agak akhiran, tinggal tersisa 1 kursi. Akhirnya, saya duduk di kursi itu bersama Imelda dari sekolah SMP. Di awal masuk, saya tidak merasa nyaman di sekolah ini karena teman dekat saya ada di MAN. Setiap malam saya selalu menangis karena saya ingin pindah sekolah. Seminggu berlalu, akhirnya saya mempunyai teman baru selain teman semeja saya, yaitu Simar, Resya, dan Salsa. Semenjak kenal mereka, saya mulai terasa nyaman berada di sekolah. Semakin lama, saya semakin dekat dengan teman-teman yang lain. Naik ke kelas 11, saya sudah merasa capek banget karena sekolah di SMA tugasnya banyak banget. Tapi saya bisa lewatin itu semua. Buktinya saya sekarang sudah kelas 12. Walaupun banyak keluhnya, tapi saya tetap harus semangat agar saya bisa mencapai mimpi-mimpi saya. Alhamdulillah, saya bisa membanggakan orang tua saya karena dari saya MI sampai saya SMA, saya selalu mendapatkan ranking. Jadi walaupun saya sering mengeluh karena capek belajar, tetapi saya harus bisa lawan capek itu biar saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Nah, aku ada kata-kata motivasi buat kalian. Nah, kata-katanya itu, apapun nanti hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui. Ucapkan terima kasih pada dirimu yang tidak pernah menyerah. Sadari bahwa perjalananmu adalah perjuanganmu. Maka dari itu, jadilah rumah untuk dirimu sendiri dan jangan pernah berhenti berdoa. Yakinlah suatu saat nanti kamu akan menikmati apa yang selalu kamu usahakan dan doakan. Itu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.